Hai semua, kali ini saya akan share risol ragu ayam yang creamy dan enak sekali. Simak videonya sampai selesai. Rebus file dada ayam dengan daun salam hingga matang, lalu suwir-suwir kemudian sisihkan. Potong kentang kecil-kecil, lalu rebus sampai mendidih dan kentangnya menjadi empuk. Didihkan air bekas rebusan kentang. Untuk merebus wortel yang sudah dipotong-potong kecil, lalu tiriskan. Masukkan 3 sendok makan minyak untuk menumis bawang merah, lalu aduk hingga harum. Setelah harum, baru masukkan bawang putih. Untuk mengeluarkan aroma pada bawang, saya menumisnya seperti ini ya teman-teman, karena masing-masing bahan tingkat kematangannya berbeda. Masukkan kentang dan wortel, lalu aduk hingga rata. Resep ragu ayam kali ini saya menggunakan bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu. Teman-teman juga bisa lihat resep isian ragu ayam keju di video sebelum ini ya. Sisihkan seperti ini, lalu tambahkan 4 sendok makan margarin. Aduk margarin sedikit mencair, lalu masukkan tepung terigu. Aduk hingga terigu tercampur, lalu ratakan dengan semua bahan. Perhatikan step ini ya teman-teman. Untuk membuat ragu, tepungnya harus matang dulu untuk menghilangkan bau tepung. Masukkan ayam, lalu aduk hingga rata. Lakukan ini dengan api kecil ya teman-teman, supaya tidak gosong. Sepertinya ini kering, tapi tidak apa-apa karena tujuan kita untuk mematangkan semua bahan sebelum menambahkan cairan. Dengan cara seperti ini akan menghasilkan ragu yang lebih awet serta tidak mudah basi. Tambahkan susu dan kaldu rebusan ayam tadi total sebanyak 700 ml, lalu aduk rata. Masukkan garam, gula, merica, kaldu bubuk, dan parutan biji pala. Lalu tambahkan susu kental manis kira-kira 3 sendok makan. Kemudian aduk hingga semua tercampur rata dan benar-benar mendidih. Masak terus hingga kekantalannya seperti ini. Pastikan mendidih sampai tanak agar ragu tidak mudah basi. Saat mendidih, jangan langsung matikan api. Biarkan sejenak sampai benar-benar matang sempurna. Untuk bahan kulit, siapkan terigu, tepung maizena atau bisa diganti dengan tapioka, telur, susu bubuk, garam, kaldu bubuk, air, dan tepung panir. Resep lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Campurkan tepung terigu, maizena, dan susu bubuk. Tambahkan garam dan kaldu bubuk. Lalu buat lubang di tengah. Tambahkan telur.
Lalu aduk memutar sambil diselingi masukkan air secara bertahap, lalu aduk rata. Membuat risol sepertinya rumit ya, tapi untuk teman-teman yang baru belajar, kalian pasti bisa bikin ini dan hasilnya pasti bagus. Masukkan airnya bertahap ya teman-teman. Lalu tambahkan minyak goreng. Minyak ini akan membuat adonan menjadi licin dan tidak lengket. Setelah rata, saring adonan cair. Kemudian, tutup dan istirahatkan adonan cair selama 15 menit. Konsistensinya seperti ini ya teman-teman. Siapkan pan ukuran 22 cm, lapis tipis dengan margarin atau minyak, lalu seka dengan tisu. Panaskan pan, kemudian masukkan adonan cair dengan centong, dan ratakan adonan dengan diputar seperti ini. Apinya kecil saja ya, supaya ketebalannya rata dan pori-porinya halus. Bila bagian pinggirnya sudah agak mengering, adonan kulit sudah cukup matang dan akan lepas dengan sendiri. Tidak usah dibalik ya teman-teman, nanti ini akan lepas dengan sendirinya. Untuk selanjutnya, pan tidak usah dioles minyak lagi ya. Lakukan hingga adonan habis. Kulit risol ini cantik ya. Ketebalannya pas, tidak terlalu tipis dan tidak mudah sobek. Teman-teman yang baru belajar dan ingin bikin risol, coba resep ini ya. Semoga bisa jadi resep andalan kalian juga. Letakkan kulit risol dengan permukaan yang licin menghadap atas. Isi risol dengan 1 sendok penuh isian ragu. Kemudian, lipat seperti ini. Mudah ya. Bagian ujung ini saya rekat dengan telur. Lakukan sampai adonan habis.
Celupkan risol dalam kocokan telur yang diberi 1 sendok makan air, lalu gulingkan dalam tepung panir. Sebagai perekat dan celupan, bisa juga dengan membuat adonan cair dari terigu yang diberi air yang konsistensinya seperti adonan kulit tadi. Karena tepung panirnya halus sekali, risol ini saya beri lapisan 2 kali. Kalau kalian mau lapis 1 kali juga nggak apa-apa ya, bebas aja. Risol juga bisa di frozen dan tahan hingga 3 bulan bila freezer dalam keadaan baik. Simpan risol dalam wadah tertutup, beri lapisan plastik tiap barisnya agar risol tidak menempel satu sama lain. Dari resep ini, menghasilkan 30 buah risol. Sebelum digoreng, risol ini saya simpan semalaman dalam freezer supaya lapisan panir lebih set dan tidak mudah rontok saat digoreng. Goreng risol dengan api kecil sedang dan minyak yang cukup agar warnanya matang merata. Teman-teman coba resepnya ya. Semoga bisa jadi tambahan koleksi resep kalian dan bisa untuk ide usaha. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita coba buka ya. Nah, ini enak sekali. Isiannya lumer, creamy, dan sedap betul. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you!